Di wilayah terdingin di luar angkasa, ada monster raksasa yang disebut dengan Ogdru Jahat atau 7 Dewa Kekacauan. Mereka tertidur dalam penjara kristal, menunggu waktu di mana mereka akan mengambil alih dunia dan menghanguskan surga. Apa yang membuat manusia menjadi manusia? Apa karena memang sudah dari sananya saat semua dimulai atau sesuatu yang lain dan sulit dijelaskan? Bagi Profesor Trevor Broom, semua itu berawal di tahun 1944 misi rahasia di wilayah pantai Skotlandia yang mana kala itu Nazi yang sudah putus asa menggabungkan sains dengan ilmu sihir berniat untuk membalikkan keadaan. Saat itu Trevor berusia 28 tahun menjabat sebagai penasehat paranormal Presiden Roosevelt. Dia mengaku sama sekali tidak menyangka akan apa yang terjadi di malam itu karena tidak hanya mempengaruhi sejarah tapi juga mengubah hidup sang profesor selamanya. Meskipun telah menjabat sebagai salah satu orang kepercayaan Roosevelt, tapi tetap saja sulit bagi para tentara untuk menerima sesuatu yang mistis karena dianggap tak masuk akal. Namun apa yang terjadi selanjutnya seolah membuka mata mereka, mulai dari cerita tentang reruntuhan Trondheim Abbey yang dibangun untuk memisahkan dunia manusia dengan dunia lain, keberadaan pria bertopeng sang pembunuh terhebat yang menjadi andalan Hitler sekaligus ketua Thule Occult Society, sampai dengan impian gila seorang pria bernama Grigory Rasputin yang akan memberikan keajaiban kepada Hitler. Semua hal yang selama ini dianggap omong kosong dibuktikan dengan sebuah alat khusus. Grigory membuka portal untuk mendatangkan 7 dewa kekacauan. Tentunya Trevor dan anggotanya tidak akan tinggal diam. Mereka langsung melakukan penyerangan sehingga terjadilah pertempuran yang membuat gerbang dunia lain hancur. Kelompok Trevor berhasil menang telak, namun sang profesor masih belum bisa tenang karena sebelumnya gerbang terbuka cukup lama dan kemungkinan besar sesuatu telah melewatinya. Dugaan tersebut ternyata benar, ditemukan seekor kera aneh berwarna merah dengan kepalan tangan yang besar. Para tentara berencana membunuh makhluk aneh itu, namun profesor melarang. Menurutnya, makhluk itu hanya seorang bocah laki-laki. Begitulah kisah seorang ayah yang tak siap untuk anak yang tak disangka. Mereka memberikan nama untuk bocah itu yang mana jauh lebih buruk daripada panggilan-panggilan sebelumnya. Mereka menamainya dengan Hellboy. Ya, sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan berjudul Hellboy, sebuah film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2004, disutradarai oleh Guillermo del Toro dengan sederetan aktor ternama yang sering tampil di layar kaca untuk menemani Anda semua. Baik, meskipun sudah terlanjur lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan 60 tahun kemudian di wilayah pegunungan Birgo, Moldavia. 2 orang petualang mengikuti arahan pemandu sampai akhirnya tiba di sebuah tempat terlarang dengan aula yang besar. Setelah membayar dengan sekeping emas, salah satu dari petualang langsung membunuh si pria pemandu. Darah mengalir hingga memenuhi lubang, sampai akhirnya muncullah Grigory Rasputin di tengah-tengah aula. Ya, 2 petualang itu ternyata adalah Ilsa, kekasih Grigory, dan Karl Rupert Kronen. Mereka membangkitkan Grigory dengan menggunakan buku mantra yang pernah dititipkan kepada Ilsa di masa lalu. Di Newark, New Jersey, ditampilkan seorang pria tua yang tidak lain dan tidak bukan adalah Profesor Trevor Broom. Kini pria itu sudah sangat tua dan sakit-sakitan, tapi dia menolak perawatan intensif yang ditawarkan dan memilih untuk menghabiskan usia yang diperkirakan 6 minggu lagi melakukan sesuatu untuk putranya. Ya, meskipun bergerak secara rahasia di bawah FBI, kini Bureau for Paranormal Research and Defense atau selanjutnya kita sebut Biro Paranormal
menjadi bahan perbincangan semua orang. Masyarakat yakin selama ini pemerintah menyembunyikan sesuatu, terutama mengenai Hellboy. Namun sanggahan demi sanggahan terus dilancarkan, terutama oleh Tom Manning, salah satu petinggi biru. Dalam sebuah acara talk show, pria itu bahkan mengolok-olok presenter karena terlalu ngotot memaksa Tom untuk mengaku. Beberapa waktu kemudian, seorang agen muda bernama John Mayers tiba di perusahaan jasa daur ulang sampah. Tentu saja itu hanyalah kedok belaka. Di dalamnya, John disambut dengan ketus karena terlambat. Lalu dia langsung dikirim ke sektor 51 yang berada di bawah tanah. Inilah markas biru paranormal. Sesosok makhluk biru di dalam tabung menyapa dengan hangat, meminta John untuk membalikkan halaman buku yang sedang dibaca. Please. Sebelum tenggelam dalam rasa takut dan tanda tanya, Profesor Trevor langsung menghampiri menjelaskan kepada John bahwa makhluk yang sedang dilihatnya memiliki nama, yaitu Abraham Sapiens. Selain kegemarannya terhadap membaca dan telur busuk, Abe juga memiliki keunikan lain yang dibuktikan dengan menyebutkan segala hal-hal pribadi John. Ya, unik, sebuah kata yang akan sering didengar oleh John malah semakin bingung, sehingga Profesor pun memulai penjelasan lengkap dengan kata-kata yang tertulis di lobi, yaitu ketika cahaya sedang tidak ada, maka kegelapan akan muncul. John diharapkan agar selalu mengingat kalimat tersebut, karena tugas biru adalah mengembalikan kegelapan pada tempatnya. Sulit dipercaya, tapi Trevor tidak punya waktu untuk berdebat karena John harus menemui keluarga yang lain yang saat ini tidak bisa ditemui oleh Trevor. Profesor yakin sudah seharusnya John akan berhasil karena John adalah lulusan terbaik dari 70 agen FBI yang mengikuti tes. 18 perang gaib ditutup. Tidak perlu terkejut dan jangan menatap, terutama bagian tanduk karena dia sangat membencinya. Ternyata yang dimaksud Profesor adalah Hellboy. Akhir-akhir ini hubungan mereka sedang tidak baik karena beberapa kali Hellboy atau Red mencoba melarikan diri untuk menemui wanita pujaan hati yang mana menimbulkan masalah. Agent Clay menjelaskan tugas John adalah berperan sebagai pengawas, pengasuh, dan pengantar makanan. Ditambah lagi, John harus bisa menjadi teman yang baik bagi Hellboy. Meskipun usianya 60 tahun, tapi Hellboy sama sekali tidak menua dan sikapnya seperti seorang remaja berusia 20 tahun. Pertemuan pertama tidak terlalu baik. Red tidak menyukai John karena terus menatap tanduknya dan tiba-tiba saja alarm merah berbunyi menandakan tanda bahaya sekaligus tugas memanggil. They're playing our song. Di TKP setelah pengumuman, tidak ada seorang polisi pun yang muncul. Sejauh ini hanya mobil SWAT dan truk sampah yang datang membawa Red dan Abe. Setibanya di dalam, Red bertemu dengan sang ayah. Penjelasan dari Profesor tentang hasil penyelidikan hanya diabaikan, begitu pula dengan firasat buruk Abe. Red tidak butuh perkenalan lewat buku, karena dia akan masuk sendiri untuk mencari tahu apa yang sedang mereka hadapi. Let me go in and say hi. Begitulah Red yang selalu beraksi sendiri tanpa ada yang menemani. Namun meskipun demikian, tim selalu bersiap. Abe memberikan informasi, contohnya seperti sekarang ini, makhluk menjijikkan yang dihadapi Red adalah Samael, sang tandus, putra dari Negral, dan Hey, Stinky! Oh, crap. salah satu kecerobohan Red adalah menganggap remeh lawan, padahal Abe belum selesai menjelaskan. Ada beberapa julukan Samael selain sang tandus, dan salah satu yang paling menyebalkan adalah anjing kebangkitan atau anjing neraka, ditambah lagi buku yang dipegang oleh Abe tidak menjelaskan bagaimana cara membunuh makhluk itu. Setelah menerima hantaman keras hingga terpental keluar gedung, Red dihampiri oleh Grigori. Tentu saja dia tidak mengenali pria itu, apalagi hal-hal yang diucapkannya sama sekali tidak bisa dipahami. Samael kembali menyerang dan kali ini Red dalam keadaan terpojok. Tiba-tiba John datang menolong dengan tembakan bertubi-tubi, namun itu tak banyak membantu. Malah Red yang harus melindungi John karena nyaris ditabrak mobil.
Aksi kejar-kejaran kembali berlanjut yang mana kini Red dan Samael berada di jalur kereta bawah tanah. Bukannya mendapat dukungan, tapi malah menerima pukulan. Ya, dengan rasa percaya diri, masinis menghajar Red sepenuh hati. Siapa pula yang bisa mempercayai kata-kata makhluk dengan rupa seperti iblis? I'm on your side. Sure. Semua peluru yang biasa digunakan Red untuk memusnahkan monster tidak ada yang mempan terhadap Samael. Satu-satunya cara yang belum dilakukan membakar makhluk itu. Red menyetrum dirinya sendiri hingga terbakar bersama Samael. Inilah kelebihan Red. Dia kebal terhadap api, sedangkan Samael tidak. Sementara itu ditampilkan kubu Grigory Rasputin yang sedang bersama Ilsa dan Carl. Sejauh ini, rencana mereka sudah berhasil, termasuk tentang Samael yang telah dikutuk untuk lahir kembali dengan jumlah yang lebih banyak. Kembali ke Red yang lagi-lagi kabur dari pengawasan untuk menemui sang wanita impian. Wanita itu bernama Elizabeth Sherman atau biasanya dipanggil Liz. Dia adalah wanita yang dingin, tapi memiliki hati yang cukup hangat dan sangat peduli dengan Red. Di museum, setelah kondisi benar-benar aman, Tom Manning datang untuk memeriksa keadaan. Abe yang juga bertindak sebagai tim penyidik melakukan tugasnya. Hanya dengan sentuhan, pria itu bisa melihat masa lalu dan masa depan dari suatu benda. Contohnya seperti pedang tonfa yang ditemukan. Abe memperlihatkan kepada profesor kejadian beberapa waktu yang lalu, di mana Ilsa dan Carl menghancurkan patung Saint Dionysius the Areopagite yang merupakan penjara makhluk berbahaya yang ada di dalam. Lalu Grigory Rasputin muncul untuk membangkitkan Samael. Itu membuat profesor benar-benar terguncang sampai-sampai Abe mengetahui penyakit yang disembunyikan. Profesor meminta Abe merahasiakannya karena tidak ingin Hellboy mengetahui tentang penyakit tersebut. Red sendiri kini sedang bersama Liz, sama seperti sebelum-sebelumnya mengharapkan wanita itu kembali ke biru. Dan sama seperti sebelumnya juga, Liz tetap menolak karena mengingat kekacauan yang pernah ditimbulkan. Liz mengaku menjadi lebih baik. Sejak menetap di RSJ, dia mulai bisa belajar mengenali dan mengendalikan kemampuannya. Tak lama kemudian, tim biru datang menjemput. Red tiba-tiba saja tumbang karena kehilangan banyak darah. Namun dia yakin, merasa baik-baik saja karena satu-satunya hal yang mampu membuat Red mati adalah beberapa waktu kemudian setelah pemeriksaan, Abe menemukan beberapa telur Samael di tangan kiri Red. Menurutnya, Samael menyuntikkan telur itu dengan menggunakan lidah ke tangan Red. Tidak menutup kemungkinan ada telur-telur lainnya karena sensitif terhadap cahaya dan panas, maka kemungkinan besar makhluk itu hidup di tempat yang gelap dan lembab. Oleh karena itu, gorong-gorong di dekat jalur kereta bawah tanah menjadi lokasi yang tepat untuk meletakkan telur-telur mereka. Karena merasa penasaran, John mencoba mencari tahu tentang Liz. Sejak kecil, wanita itu telah dianggap aneh karena kemampuannya dalam mengendalikan api dan banyak kecelakaan yang terjadi akibat kemampuannya tersebut. Bersamaan dengan itu, Grigory Rasputin secara gaib mendatangi Liz. Pria itu mengucapkan mantra-mantra untuk mengirimkan mimpi buruk. Mimpikanlah api, wahai anakku. Keesokannya, berita tentang kebakaran RSJ tersebar. Profesor sangat menyesalkan hal itu, tapi tak ada yang bisa dilakukan. Karena berada di RSJ adalah keputusan Liz yang harus dihormati semua orang. John datang, membawa makanan, serta usulan tentang Liz yang mungkin bisa menyenangkan semua orang, termasuk Hellboy. Sayangnya, usulan tersebut sama sekali tidak dianggap, sehingga membuat John tersinggung dan memutuskan untuk mundur. Dalam kesempatan lain, Profesor pun menjelaskan tentang penyakitnya kepada John, dan alasan mengapa John dipilih untuk menjadi pengganti Profesor adalah kemurnian hati. Beberapa waktu kemudian, John menjalankan rencana briliannya untuk membujuk Liz kembali ke biru. Sementara itu, Red, Abe, beserta para agen menjalankan misi dari Profesor untuk mencari telur Samael di selokan dekat jalur kereta api. Tanpa banyak basa-basi dan izin yang bertele-tele, Red langsung membuka jalan dan selanjutnya untuk tugas di dalam air diserahkan kepada Abe. Pria dengan kode name Blue itu diberikan sesuatu untuk mengamankan siripnya dan kemudian Abe pun siap beraksi.
Kemunculan Carl membuat Red terpancing dan dipaksa untuk kembali menghadapi salah satu Samael. Pertarungan brutal pun terjadi meskipun berhasil menang, tapi 3 agent yang ditinggalkan termasuk Clay tewas dan Abe nyaris terbunuh karena dikepung oleh 2 Samael lain. It's for you! You should... You missed. Tentunya hal tersebut tidak bisa diterima oleh Tom, sehingga tanpa sadar dia mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat Red mengamuk. Bersamaan dengan itu, John berhasil membawa pulang Liz dengan manis. Wanita itu mengaku hanya sekedar mampir untuk berakhir pekan, sekaligus ingin merasakan kembali hangatnya suasana rumah sehangat kelakuan Red yang masih belum berubah. Malam harinya ketika mengantar makanan, Red meminta John untuk mengatur kata-kata indah yang dituangkan di atas kertas teruntuk Liz seorang. Sayangnya, belum sempat mengungkapkan, Liz sudah diajak kencan oleh John dan itu membuat suasana hati Red yang sudah galau menjadi kacau balau. Tak lama berselang ketika makan malam kedua datang, seorang agent mendengar dentuman. Ternyata lagi-lagi Red melarikan diri, yang mana kali ini dengan menghancurkan dinding. Tujuan sudah pasti, tidak lain dan tidak bukan memata-matai John dan Liz. Red ditemani oleh seorang bocah berusia 9 tahun. Samar, mereka mendengar apa yang diperbincangkan John dan Liz, yang mana tidak jauh-jauh dari urusan asmara dan perasaan Red terhadap Liz. Sementara itu, setelah cukup kecewa dengan berita kaburnya Hellboy, Profesor kembali ke ruangan kerja untuk memeriksa tubuh Carl yang mengerikan. Dari bekas lukanya, diduga Carl menderita kecanduan operasi atau pembedahan dengan tubuh kering yang berisi pasir. Selain itu, ada selembar kertas tua yang ditemukan Profesor bertuliskan Sebastian Plaskaba nomor 16 Moskow. Segera setelah mengetahui semua kebenaran, Carl muncul diikuti oleh Grigori. Semuanya dijelaskan termasuk rencananya terhadap Hellboy, serta menunjukkan bagaimana kondisi di masa depan setelah Hellboy membuka gerbang dan mendatangkan dewa kehancuran. Semua yang telah terjadi sudah diatur oleh Grigori, sama halnya seperti remah roti yang akan diikuti dan Profesor akan menjadi petunjuk terakhir. Pada akhirnya, Hellboy akan mengetahui takdirnya setelah namanya diucapkan. Profesor menolak mendengar nama tersebut karena dia memiliki panggilan sendiri untuk putranya. Red kembali ke markas dengan penuh penyesalan. Kematian sang ayah membuatnya benar-benar terpukul sampai-sampai Red tidak makan dan tidak tidur. Liz menceritakan semua itu kepada Abe dengan harapan mendapat saran. Sayangnya Abe bukanlah orang yang bijak. Satu hal yang diyakininya adalah apapun masalah yang dihadapi, mereka semua akan tetap bersama. Sementara itu, kelompok Grigori telah berada di Rusia, tepatnya di basis militer Topovska, Moskow, untuk melakukan transaksi dengan seorang jenderal korup. Sang jenderal sangat-sangat memimpikan kebangkitan Rusia, oleh karena itu, tanpa ragu dia menjual penemuan di tahun 1908 berupa batu seberat 2 ton jatuh dari langit di hutan Tunguska, yang mana menurut Grigori itu adalah batu keramat yang dikirimkan oleh Ogdru Jahat. Kembali ke Biro Paranormal, Tom menggantikan Profesor memimpin misi ke Sebastian Plaskaba, dan tentunya Red juga akan ikut. Liz menemui Red untuk memastikan hal itu. Pada momen ini, Red untuk kesekian kalinya membuat pengakuan akan perasaan serta keteguhan hatinya yang tidak akan menyerah terhadap Liz. Beberapa hari kemudian, misi pun mulai dijalankan. Di pesawat, Red mempelajari tentang kutukan Samael dan satu-satunya cara untuk memusnahkan makhluk itu adalah dengan menghancurkannya sekaligus. Oleh karena itu, Tom telah mempersiapkan 2 grenade yang dirancang khusus dengan daya ledak luar biasa. Beberapa jam kemudian, mereka pun tiba di Sebastian Plaskaba. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tempat itu adalah sebuah makam. Muak mendengar ocehan dan keluhan Tom, Red mengambil inisiatif untuk bertanya, bukan kepada manusia, tapi kepada mayat. Ya, tak berselang lama, Red kembali membawa teman baru bernama Ivan. Mayat itu akan menjadi pemandu wisata mereka.
Setelah serangkaian jebakan yang membuat kelompok terpisah dan bahkan beberapa agen tewas, Red dan Tom terus menghadapi salah satu musuh, yaitu Carl. Seperti biasa, pria itu menyerang dengan menggunakan strategi, menghilang pada awalnya lalu muncul secara tiba-tiba untuk melancarkan serangan yang mematikan. Untungnya, kali ini Red tidak kemana-mana. Dia sangat menikmati dalam menghajar Carl sebagai balas dendam, melemparnya ke dalam lubang dan memastikan Carl tidak akan hidup kembali. Akhirnya pada momen ini, Red dan Tom bisa bekerja sama. Itu sekaligus menjadi pernyataan damai di antara mereka. Di ruangan bawah, kelompok lain sedang mencari jalan sambil membicarakan tentang rasa cemburu Red yang mengira Liz memiliki perasaan khusus terhadap John. Itu langsung dimanfaatkan oleh John untuk mengetahui perasaan Liz yang sebenarnya. Namun Liz malah merasa kecewa karena John tidak memahami situasi dan kondisi. Mau merah atau putih, semua lelaki sama saja. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di sarang Samael dan terjebak di sana. Liz langsung menghubungi Red untuk meminta pertolongan, tidak perlu menunggu lama karena Red segera melubangi lantai untuk bisa menyelamatkan sang pujaan hati. Meskipun babak belur dan bahkan nyaris mati, tapi Red tetap bertarung sekuat tenaga. Samael tidak akan mati kecuali dibakar, oleh karena itu Liz mengeluarkan kemampuannya untuk menciptakan ledakan, tentunya setelah mendapat sedikit bantuan dari John. Beberapa waktu kemudian, John terbangun dalam kondisi terikat, lalu melihat Red dengan kondisi yang sama dan Liz yang tak sadarkan diri di atas aula seperti akan menjadi persembahan. Di sana juga ada Grigori dan Ilsa. Mereka menjelaskan tentang takdir Red yang menjadi kunci untuk membuka lubang tak terbatas demi mendatangkan dewa kehancuran. Nantinya bumi akan menjadi dunia yang layak bagi Hellboy dan orang-orang seperti Liz. John yang mencoba membantu langsung dihajar dengan palu. Kemudian, karena Red tetap menolak takdirnya, maka Grigori pun harus memaksa Red, yaitu dengan mengirim Liz ke dunia lain. Tidak ada jalan untuk menyelamatkan Liz selain mengikuti perintah Grigori. Anum Unrama, dia harus menyebut nama itu, nama Hellboy yang sebenarnya, sekaligus mantra untuk melepas jeratan dan membangkitkan ingatan serta kekuatan Hellboy. Anum Unrama. Ogdru jahat telah terbebas dari penjara. Kini Red hanya perlu membuka kunci kedua. Tiba-tiba saja John bangkit, mengingatkan Red tentang keinginan dan harapan sang ayah, serta melemparkan salibnya. Seketika, Red pun tersadar dan langsung menghabisi Grigori. I chose. Hellboy telah memutuskan untuk hidup menjadi manusia, meski dengan wujud dan kekuatan iblis. Grigori menganggap apa yang dilakukan Hellboy adalah sebuah kesalahan. Grigori memang mati, tapi itu sekaligus membangkitkan dewa yang bersemayam di dalam tubuhnya. Red tidak bisa meninggalkan tanggung jawab begitu saja karena menyangkut keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, dia harus menitipkan Liz kepada John dan bersiap dengan grenade untuk pertarungan terakhir. Belum sempat menyelesaikan kalimat sombongnya, Red langsung diseret ke aula oleh tentakel raksasa. Ternyata makhluk yang keluar dari tubuh Grigori tumbuh menjadi besar. Makhluk itu terus-menerus menghajar Red sampai-sampai tak memberikannya kesempatan untuk bernafas. Setelah tak berdaya, Red langsung ditelan, tapi tak lama setelah itu, terjadilah ledakan dahsyat yang berasal dari perut makhluk dewa. Ya, ternyata di dalam sana, Red meledakkan diri dengan grenade super.
Film pun ditutup dengan menampilkan kematian Liz. John telah memeriksa dan sama sekali tidak merasakan denyut nadi. Namun seperti janjinya, Red tidak akan menyerah. Sebuah bisikan membuat wanita pujaan hati bangkit. Red dengan tegas mengatakan kepada mereka yang di sisi lain untuk melepaskan Liz. Jika tidak, maka mereka akan menerima akibatnya. Keduanya pun terbakar dalam api asmara, yang mana sekaligus memastikan bagaimana perasaan Liz terhadap Hellboy. Momen tersebut menjawab pertanyaan profesor di awal film. Apa yang membuat manusia menjadi manusia? Apa karena memang sudah dari sananya saat semua dimulai? Tidak, menjadi manusia adalah pilihan, bukan bagaimana dia memulai, tapi bagaimana dia mengakhiri. Sama halnya seperti jagoan kita, Hellboy. Dan tamat. Oh ya, sebenarnya ditampilkan juga si Tom yang sendirian di ruang atas. Dia memang selamat, tapi ada suara-suara misterius yang sepertinya mengancam. Film ini membuat kita bergetar dan penuh dengan energi. Saya yakin teman-teman juga bisa merasakannya. Special effects, riasan aneh, dan cerita yang tidak masuk akal, tapi terasa bisa diterima karena ini berdasarkan buku komik, bahkan mungkin terlalu komik. Merasa penasaran dengan Hellboy, akhirnya saya melakukan penelusuran dan ditemukanlah cerita lain mengisahkan tentang Hellboy yang sebenarnya memiliki orang tua. Ayahnya adalah Azazel, merupakan dewa Babel atau Babylon. Dia bergaul dengan penyihir Inggris bernama Sarah Hughes dan memberikan wanita itu kekuatan di tahun 1574. Lalu pada tahun 1617, Sarah meninggalkan dosa masa mudanya di ranjang kematian. Tubuhnya dirantai di peti mati di sebuah gereja East Bromwich dan diawasi oleh anak-anak manusianya yang merupakan seorang pendeta dan seorang lagi biarawati. Jika berhasil menahan Sarah selama 3 malam, maka klaim Azazel bisa dipatahkan. Tapi ya sayangnya, rencana tersebut gagal. Pada malam pertama, Azazel membakar mereka, lalu mengambil Sarah dan menjelaskan bahwa Sarah sedang mengandung makhluk yang Azazel sebut sebagai putra kesayangan. Sarah dibawa ke neraka lalu meninggal saat melahirkan anak spesial yang nantinya kita kenal dengan Hellboy. Tak lama setelah kelahiran, sang ayah langsung memotong tangan kanan Hellboy, lalu menggantinya dengan sebuah tangan batu merah yang disebut dengan Right Hand of Doom. Bangsawan neraka yang mengetahui langsung mengirim malaikat ke istana Azazel. Namun, mereka datang terlambat, Hellboy telah dikeluarkan dari istana, dan akhirnya gelar Azazel dicabut lalu dia dibekukan di dalam es. Disebut juga dengan Ogdru eb Jorhat, naga yang sudah ditakdirkan untuk mewujudkan Ragnarok atau akhir dunia. Loh, kok naga bang? Bukannya tadi wujudnya gurita? Ya kan ini cerita yang beda. Jadi kisahnya itu, di awal permulaan, Tuhan menciptakan suatu tatanan roh. Dari jumlah tersebut, banyak roh besar yang dikirim ke bumi yang saat itu baru lahir untuk menjadi The Watchers atau penjaga. Salah satunya adalah Anum yang menciptakan Ogdru jahat dari api dan lumpur. Makhluk itu tidak bernyawa, tapi ketika malam, Ogdru jahat bangkit dan memiliki tujuan untuk melahirkan Ogdru Hem, yang mana menjadi bentuk kehidupan pertama di bumi dan merupakan makhluk yang sangat jahat. The Watchers lain yang mengetahui memutuskan untuk memulai perang. Pada akhirnya, Ogdru Hem kalah dan sebagian besar dari mereka tidak mampu bertahan hidup. Sedangkan Ogdru jahat dikurung di penjara kristal oleh Anum, seperti yang kita lihat di dalam film. Namun para Watchers lain telah kehilangan kepercayaan terhadap Anum, sehingga mereka menyerang dan menghancurkan Anum kecuali tangan kanannya. Itu membuat Tuhan benar-benar marah. Beberapa dari para Watchers dikurung di lubang keabadian, sedangkan sisanya dibuang ke bumi. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi tentang wujud gurita atau cumi-cumi, itu terinspirasi oleh Great Old Ones dari Cthulhu H.P. Lovecraft. Ogdru jahat sebenarnya adalah entitas yang pernah tinggal bahkan menguasai bumi. Mereka sangat kejam dan bertekad untuk menaklukkan. Mereka tampil dalam wujud yang sangat mengerikan sehingga bagi manusia, jika hanya melihat wujudnya saja bisa menyebabkan kegilaan, sama seperti dalam film Bird Box. Seperti yang dikatakan Gregory, Ogdru jahat adalah 7 dewa kehancuran. Mereka adalah Adat, Amon, Bu, Ira, Namrat, Nergal, dan Nun.
Tadi udah kelamaan, sekarang malah kepanjangan. Ente kadang-kadang ente bang rawur, tapi gak apa-apa lah. Untuk kelengkapan lain, akan saya lanjutkan di episode-episode selanjutnya, tentunya jika kalian tertarik. Seperti biasa, buat yang mau bertanya dan berkomentar, silahkan. Yang mau merequest juga silahkan, bisa di kolom komentar. Atau kalau yang malu-malu, bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!